Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Kamis bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kami hadir kembali untuk kami boleh menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sehingga kami boleh mengerti memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang cinta sejati. Dari 1 Samuel 18 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bertanya bagi kita semua, apa itu cinta sejati? Nah, ketika saya bertanya apa itu cinta sejati, banyak orang membayangkan cinta sejati itu atau cinta itu sebagai perasaan yang romantis atau perasaan yang berbunga-bunga. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa cinta sejati bukan soal perasaan, tapi berbicara tentang pengorbanan, kesetiaan, dan ketulusan. Bapak Ibu Saudara, di dunia yang penuh dengan kepalsuan dan egoisme, kisah persahabatan Daud dan Yonatan memberikan gambaran cinta yang murni, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa dari latar belakang kisah Daud dan Yonatan, Daud baru saja mengalahkan Goliat. Ia menjadi pahlawan bagi Israel. Tapi justru di dalam momen ini, Yonatan, anak Raja Saul dan pewaris tahta, menunjukkan sikap yang luar biasa. Alih-alih cemburu, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri.
bahkan memberikan seluruh perlengkapan kebangsaannya kepada Daud. Banyak yang mengatakan bahwa cemburu dan segala macam, tidak Bapak Ibu Saudara, tapi di sini jelas Yonatan sangat mengasihi Daud. Dia memberikan apa yang menjadi milik kepunyaannya, diberikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, 3 ciri cinta sejati dari kisah ini yang saya lihat dan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah cinta sejati tidak iri tapi mendukung. Cinta sejati tidak iri tapi mendukung. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Meski Daud lebih bersinar, Yonatan tidak merasa tersaingi. Ia melihat panggilan Allah dalam hidup Daud dan memilih mendukung Daud, bukan malah melawan Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali ketika iri hati ada dalam kehidupan kita, bisa saja kita menjatuhkan banyak orang. Karena apa? Kita merasa bahwa seharusnya itu tempat saya, seharusnya itu saya yang berada di sana, bukan dia. Dan itu akan menjadi bumerang Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menggunakan begitu banyak cara untuk menjatuhkannya. Entah kita fitnah lah, entah kita jelek-jelekkan dan segala macam. Untuk apa? Untuk kita boleh menempati tempat yang seharusnya dia tempati. Tapi berbeda dengan Yonatan. Yonatan tetap mendukung Daud walaupun Daud lebih bersinar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cinta sejati bukan soal siapa yang lebih unggul. Bukan tentang soal bagaimana kita rela mendorong orang lain maju. Bahkan cinta sejati itu berbicara tentang bagaimana kita berupaya untuk kita bisa sama-sama maju, sama-sama saling mendorong, sama-sama saling menguatkan. Itulah yang dinamakan dengan cinta sejati. Bukan berarti cinta sejati itu kita saling sikut, saling memperebutkan tempat, saling memperebutkan posisi. Tapi cinta sejati adalah cinta yang mau saling mendukung Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang mau kita tempatkan di dalam komunitas kita. Dan itulah yang mau kita tempatkan di dalam persekutuan kita. Kalau dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita, kita meletakkan cinta sejati itu di dalam persekutuan kita. Tidak ada lagi di antara kita yang saling senggol. Tidak ada lagi di antara kita yang saling ingin terkemuka, ingin yang menjadi lebih hebat, ingin yang tersohor, ingin yang jadi terfavorit di antara yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini cinta sejati berbicara tentang bagaimana kita mau mendorong orang lain lebih maju, bahkan ketika kita harus mundur Bapak Ibu Saudara. Cinta sejati berbicara tentang mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, mengalah berarti kita untuk boleh membuat kesejahteraan di antara kelompok kita, di antara persekutuan kita. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara dan harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, cinta sejati itu berkorban. Yonatan berkorban Bapak Ibu Saudara. Dia berkorban untuk Daud, memberikan segala sesuatu yang ada kepunyaannya demi Daud. Bapak Ibu Saudara, Yonatan menanggalkan jubah, pedang, panah, ikat pinggangnya. Jubah dan senjata adalah simbol identitas dan statusnya, tapi dia serahkan semuanya kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, cinta sejati berani melepaskan hak, berani rugi, dan tidak menuntut balasan. Tidak mengungkit apa yang sudah diberi. Itu yang dinamakan cinta sejati. Berkorban meskipun pengorbanannya tidak dianggap. Berkorban meskipun sakit yang dia rasa. Itulah yang dinamakan dengan cinta sejati. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cinta sejati adalah bayangan dari kasih Kristus. Kalau cinta sejati tidak iri, cinta sejati itu berkorban, maka cinta sejati itu adalah bayangan dari kasih Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yonatan menggambarkan kasih Kristus di mana Yesus juga rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke dunia dan mengorbankan nyawanya bagi kita. Seperti Yonatan kepada Daud, Yesus juga mencintai Bapak Ibu Saudara, mencintai saya demi mengorbankan dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Cinta sejati adalah rela mengalah. Cinta sejati itu rela memberi tanpa syarat. Cinta sejati rela mendukung meski harus mundur. Cinta sejati bayangan dari kasih Allah sendiri. Maka tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki cinta kasih seperti Yonatan kepada Daud? Apakah kita memiliki cinta sejati itu dalam diri kita? Apakah kita mencintai orang lain dengan kasih yang rela berkorban? Bukan hanya saat kita nyaman, bukan saat kita mau dihargai, bukan saat kita mau dihormati, tapi kita memberikan kasih kita walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita tidak dihargai, walaupun kita tidak dihormati, tapi kita tetap mengasihi. Itu yang dinamakan cinta sejati. Tapi sayangnya itu sulit kita lakukan karena apa? Kedagingan kita lebih besar daripada kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama mau belajar untuk menanamkan cinta sejati itu dalam kehidupan kita. Yonatan berkorban untuk Daud, memberikan segala yang berharga dalam dirinya untuk Daud supaya dia lebih unggul. Yesus juga menanggalkan keilahiannya, turun menjadi sama dengan manusia untuk kita manusia berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama, belajar menanggalkan keegoisan kita dan menanamkan cinta sejati itu dalam diri kita, sehingga kita boleh saling bertumbuh dalam komunitas untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, kita puji Dia, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman Tuhan boleh mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki cinta sejati itu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus meneladani Tuhan, yang mana Tuhan boleh memberikan cinta kasih-Mu yang sejati itu bagi kami. Ajar kami untuk boleh meneladaninya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami rindu Engkau menolong memberkati kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk doa malam yang akan diadakan di Gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Tuhan tolong berkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan boleh memberikan waktu untuk boleh bersama-sama datang berdoa bersama
untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui doa Kamis kami ini. Tuhan, tolonglah Engkau menggerakkan mereka, memberikan mereka hikmat supaya mereka boleh memberikan waktu mereka untuk mereka datang beribadah bersekutu di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan mereka, mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan hadir, kuatkan, pulihkan, kesembuhkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap kehidupan gerejamu, GMI wilayah 2 ini, biarlah Tuhan terus menolong memberkati, sehingga gerejamu ini menjadi gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, gereja yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami akhiri kehidupan kami ini Tuhan, jadikanlah kami berkat, lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa nanti malam kita akan mengadakan doa malam dan ditunggu kehadirannya di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.